Menikahi teman sahabatku. Bab 007. Bagaimana bisa? Tidak, kamu tidak boleh menikah dengan Mas Ryan. Kamu. Bahkan aku belum menjatuhkan talak, kamu membayar pengadilan agama untuk bisa mengeluarkan surat cerai. Licikkanmu Anya, kamu sengaja membalasku karena kamu sakit hati. Tapi kenapa harus suami kakakku? Memangnya tidak ada laki-laki yang mau dengan janda hamil? Oh, aku mengerti, mungkin anak dalam kandunganmu milik Mas Ryan. Kalian pasti sudah berselingkuh dari kami. 23. Sejak lama. Tapi justru kami yang terlihat mengkhianati kalian. Astaga, permainan apa ini, Anya? Ucap Gilang dengan suara tinggi, dadanya naik turun menahan emosi. Sudah mendongengnya? Kalau sudah aku mau masuk dulu. Ucap Anya. Gilang berlari ingin menerjang Anya, tapi dengan sigap Ryan menghalangi. Bro. Justru, Gilang yang jatuh tersungkur setelah kaki panjang Ryan menendang perutnya dengan sangat keras. Hentikan, jangan buat keributan di tempat ini. Tegur Pak Polisi. Gilang berjalan tergopoh-gopoh mengikuti mantan kakak iparnya yang terus merangkul mesra pinggang mantan istrinya. 24. Nasib Gilang dan Zemi. Pemakaman Gina hanya dihadiri oleh beberapa orang, itu pun hanya mantan. Bena, Anya dan Ryan datang. Mereka sudah tidak sungkan menyembunyikan status mereka di hadapan Gilang ataupun Mama Ambar yang datang sebagai tawanan lengkap dengan borgolnya. Aku tidak pernah menyangka, jika kematian Mbak Gina begitu tragis. Mana ternyata dia telah dikhianati. Anya memutar bola matanya malas. Gilang ini definisi manusia tidak tahu diri, tidak pernah mau berkaca, telah melakukan banyak kesalahan. Andai kamu tidak tergoda pembusuk milik janda tua itu, aku pun tidak mungkin menikah dengan mantan kakak iparku sendiri. Ucap Anya menyindir Zemi yang kini menatap penuh permusuhan padanya. Bukankah kata kamu, janda lebih menggoda? Aku hanya mengikuti jejakmu. Ucap Ryan membuat Gilang terbakar. Hubi, tapi aku ini janda terhormat. Milikku juga masih sempit, legit dan menggigit. Tidak seperti janda itu yang bahkan sudah seperti gorong-gorong di pasar. Bau dan becek. Ucap Anya. Apa kamu bilang, dasar brengsek? Ayo Hani, kita pulang. Lebih baik kita pergi daripada meladeni mantan dan istrinya yang gila. Ucap Ryan bisa mengimbangi Anya. Jangan seenaknya pergi kamu, urusan kita belum selesai. Kamu harus mengganti rugi kematian Mbak Gina. Ucap Gilang membuat Anya tertawa. Ganti rugi? Atas dasar apa? Itu sebenarnya senjata makan tuan. Gina ingin membunuh aku dan istriku, lantas siapa yang akan mengganti rugi jika kami mati? Ucapan konyolmu itu sungguh menggelikan. Sekarang nikmati kehancuran satu persatu keluargamu. Oh ya, bukankah kamu punya istri yang kaya raya? Aku kaya memang itu benar, tapi hartaku untuk diriku sendiri. Gilang tidak berhak sepeser pun. Hahaha, makan itu janda kaya raya, ayo Hubi kita pulang. Gak usah dengar omongan orang gila. Ucap Anya tersenyum miring. Kurang ajar, Anya, kamu harus bagi harta Gono Gini untuk Gilang. Karena dia berhak atas sebagian hartamu. Teriak Zemi menggila. Untung pemakaman itu sangat sepi, jadi tak perlu merasa malu. Anyelir menghiraukan teriakan dari Zemi, justru dia menarik tangan Ryan supaya lebih cepat melangkahkan kaki. Tiba di dalam mobil, Ryan langsung tancap gas meninggalkan TPU. Zemi masih berteriak, sedangkan Gilang hanya terpaku menatap kosong bayangan mantan istrinya yang telah hilang. Ada sesuatu yang tidak nyamaran saat melihat Anya terlihat bahagia. Apa kamu memang sudah lebih dulu selingkuh dengan Mas Ryan? Atau kamu hanya membalas perbuatanku? Kita masih bisa rujukkan Anya. Gumam lirih Gilang tapi masih terdengar jelas oleh Zemi. 25. Jadi, kamu berniat untuk rujuk? Kalau begitu keluar dari rumahku. Dasar lelaki gembel, gak guna punya suami seperti kamu ini. Usai mengatakan kalimat kasar, Zemi meninggalkan Gilang sendiri di pemakaman. Kalau dipikir-pikir aku rugi menikah dengan Gilang.
Niatnya supaya bisa numpang hidup enak dengannya, malah yang ada dia numpang hidup denganku. Pengangguran, gak punya tabungan apalagi saham, oceh Zemi. Sekarang gimana dengan nasib anak ini? Sialan, umpat kasar Zemi. Wanita hamil itu bukannya pulang ke rumah, tapi justru pergi ke sebuah apartemen mewah di pusat kota. Entah milik siapa. Sedangkan Mama Ambar menatap sendu Gilang dari kejauhan. Ingin merengkuh putranya, tapi tangan tak sampai. Dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di balik jeruji penjara. Menghabiskan hari tuanya dalam kesunyian. 7. Semua memang salahku, andai aku tak serakah. Andai aku tidak menghalalkan cara untuk dapat memiliki cintamu. Andai aku tak selingkuh di saat kamu sudah menjadi milikku. Hanya perandaian saja yang bisa aku katakan. Gina sudah pergi menyusul kamu, ayah kandungnya. Sedangkan Gilang hidupnya tidak lebih baik setelah bercerai dari Anya. Andai waktu bisa diulang kembali, aku ingin menjadi wanita yang kamu cintai. Sehingga aku tidak perlu melakukan berbagai cara kotor, untuk bisa bersanding menjadi istrimu. Karmaku, aku menjauhkan semua orang dari kebahagiaan. Kini aku menuai hidup jauh dari kata bahagia. Satu-satunya peninggalanmu telah terkubur karena keserakahan dan salah melangkah. Mama Ambar telah mengakui semua kesalahannya pada polisi tadi malam. Bukti-bukti juga sudah terkumpul. Di dalam tangisnya Mama Ambar berulang kali mengucap kata maaf, karena telah banyak melakukan dosa. Dengan kedua tangan yang terborgol, Mama Ambar menatap sendu putranya. Berharap Gilang segera sadar, jika Zemi bukan wanita yang baik. Maafkan Mama, Gilang. Karena telah mendorongmu tenggelam dalam lubang hitam. Mama yang salah dalam memberikan contoh tentang arti sebuah kehidupan. Hingga kalian hidup dalam kenistaan. Jikapun Anya sudah menikah dengan Arayan, mungkin memang mereka berjodoh. Sedangkan kamu harus menjadi suami dari wanita rendahan seperti Zemi. Jangan ikuti jejak buruk Mama. Semua hanya terucap lewat suara hati, bibir Mama Ambar keluh. Ingatannya kembali saat dia masih muda dulu, saat dengan sengaja tidur bersama banyak laki-laki. Hanya karena sakit hati terhadap suami yang tidak pernah mencintainya. Mengajarkan kepada anak-anaknya kehidupan yang bebas, dalam artian seks bebas bukan masalah asal bahagia. Seiring deru mobil yang melaju, wajah Gilang semakin jauh dari pandangannya. Mama Ambar berdoa dengan tulus, semoga putranya segera sadar. Kemudian memperbaiki hidup yang berantakan. Semoga kamu bisa mendapatkan jodoh yang lebih baik, Gilang. Kebahagiaan bukan soal harta dan tahta. Tapi kebahagiaan sejati adalah saat kamu mencintai dan dicintai pasanganmu. Sementara itu di apartemen mewah, Zemi sedang duduk bersilang kaki menatap lawan jenis pemilik apartemen. 26. Untuk apa kamu kembali, Zemi? Bekaankah kamu sudah menikah dengan berondong pilihanmu, yang katanya pria yang kamu cintai? Ucap pria. Maafkan aku Darren, ternyata dia tidak seperti yang aku mau. Dia bukan lelaki kaya sepertimu. Dan karena itu kamu ingin kembali denganku. Kamu pikir aku mau dijadikan pelampiasan? Omong kosong. Aku tidak sebodoh itu, Zemi. Dulu aku mengejarmu seperti orang gila, tapi kamu tidak menolehku. Kamu menuruti perjodohan dari orang tuamu, kamu menikah lalu membunuhnya. Setelah jadi kamu janda, aku masih mengharapkan sedikit cinta darimu. Tapi, dengan lantang kamu katakan jika aku bukan pria idamanmu. Kamu sekalipun tidak memberiku kesempatan untuk membuktikan betapa besar cintaku. Kamu justru semakin sibuk menjadi duri dalam pernikahan adik sahabatmu. Kamu bangga hamil dengan Gilang, padahal istrinya Gilang juga hamil. Kamu pikir, perselingkuhanmu dengan Gilang akan membawa kemasyhuran untuk hidupmu. Tapi ternyata, istri Gilang cerdik. Suaminya dipecat dari perusahaan miliknya. Dan keluarganya diusir dari rumahnya. Kamu gagal Zemi, kamu gagal merebut semua harta milik Anyelir. Justru, hidup mereka berantakan bukan? Gina mati karena ulahnya sendiri, mamanya dipenjara dan Gilang menjadi benalu di dalam hidupmu. Dan semua itu karena rencana jahatmu.
Pergilah Zemi, nikmati kehancuran hidupmu. Aku tahu tujuanmu datang karena tidak lama lagi kamu dan orang tuamu akan jadi gembel. Perusahaan bangkrut, rumah disita bank. Dan kamu pikir aku masih bersedia menerima kedatanganmu? Kamu salah. Bulan depan tepat di hari kamu diusir, aku akan menikah dengan wanita yang tulus mencintai diriku. Panjang lebar kalimat dari Darren Hakan, seseorang yang pernah tergila-gila terhadap Zemi sejak sekolah. Tapi pasrah saat ditinggalkan Zemi. Darren bukan seorang CEO, dia bukan berasal dari keluarga berada. Tapi Darren sangat pekerja keras, sehingga karena ketekunannya dia bisa menjadi manajer di perusahaan besar. Perusahaan yang tidak tahu pemimpinnya. Dengan gontai, Zemi keluar dari apartemen Darren. Bisa Zemi lihat binar cinta yang dulu dia lihat dari mata Darren hilang. Hanya tatapan datar dan dingin. Sekarang semua tidak ada harapan. Tinggal menghitung hari, dia harus hidup di bawah kolong jembatan. Deng kehamilan yang semakin besar. Pertanyaannya apakah Zemi sanggup menerima? Tiba di rumah yang sebentar lagi akan dilelang oleh bank. Zemi menatap jengah, suaminya yang bisa-bisanya tidur dengan nyenyak. Zemi meradang, dia mengambil ransel dan memasukkan semua pakaian Gilang. Bruk, pergi kamu dari rumahku. Aku tidak sudi punya suami kere sepertimu. Menyesal aku pernah menggodamu, bahkan rela hamil anakmu. Aku akan mengajukan gugatan cerai. Ucap Zemi setelah melempar tas berisi pakaian di wajah Gilang. Apa maksudmu? Kamu sedang hamil. Mana bisa kamu menuntut perceraian? Lagi pula aku menjadi suami yang baik untukmu, aku tidak selingkuh. 27. Jika bayi ini menjadi penghalang kebahagiaanku, maka aku akan dengan senang hati melenyapkannya. Ucap Zemi. 28. Keabsahan Rizal jadi penghulu. Kamu ingin membunuh anakku, Zemi. Lia, kalau kamu tidak bisa mengambil kembali posisi CEO perusahaan, lebih baik anak ini mati. Dia akan hidup sengsara jika punya papa miskin dan kere. Ucap Zemi tanpa menjaga perasaan Gilang, yang saat ini hancur. Jadi, kamu sengaja mendekati aku karena waktu itu posisiku CEO. Tentu saja, aku memang mencintaimu Gilang. Tapi cinta saja tidak membuat perut kenyang. Apalagi kebutuhan hidupku, kamu tahu sendiri berapa. Aku adalah wanita realistis, hidup itu butuh cinta dan harta. Ucap Zemi tanpa rasa bersalah. Kalau begitu aku salah telah memilihmu, mengganti berlian berharga demi batu berlumut sepertimu. Ucap Gilang. Tapi, kamu jangan pernah lupa. Jika batu ini pula yang selalu memberikan kenikmatan dan kepuasan. Kamu bilang jika batu ini candu dan selalu nikmat bukan? Lantas siapa yang salah sekarang? Ya kamu benar, aku sendiri yang salah. Aku buta mata hati, hingga bisa-bisanya main candu pada seonggok sampah sepertimu. Sudah, tidak perlu banyak bicara. Sekarang juga, keluar dari rumahku. Kamu pikir aku akan menurut setelah semua yang telah terjadi? Kamu salah Zemi, kamu salah jika berpikir aku akan tunduk. Kamu sendiri yang datang padaku, kamu yang sudah tawarkan tubuhmu. Aku hanya menikmati sajian yang kamu hidangkan, itu pun tidak gratis. Aku sudah berikan semua, bahkan aku habiskan uang hanya untukmu. Sekarang setelah aku kehilangan semua, Mbak Gina tiada, mamaku di penjara lalu kamu ingin membuangku begitu saja. Jangan harap aku mau. Usai berbicara panjang lebar, Gilang mengeluarkan pakaiannya dari dalam tas. Kemudian melempar kembali ke lemari. Setelah itu kembali melanjutkan tidurnya. Zemi mengeram karena merasa kesal. Semua ini tidak akan terjadi, jika Anya tetap menjadi bodoh. Harusnya dia tidak menceraikan Gilang. Sehingga aku bisa menjadi istri CEO meskipun hanya yang kedua. Karena kesal, akhirnya Zemi keluar rumah. Dia butuh healing untuk menyegarkan kembali pikirannya yang ruwet. Lebih baik, aku ke klub. Sementara itu, siang ini semua proses pengesahan surat wasiat selesai.
Mulai dari surat wasiat milik Nyonya Arimbi ataupun dari Tuan Andika yang asli sudah disahkan. Adapun surat wasiat yang palsu sedang dalam proses pelaporan ke pihak berwajib atas kasus penipuan dan pemaksaan yang menyebabkan kerugian. Semua telah diurus oleh Vano. 2. Besok adalah jadwal sidang gugatan perdata dan pidana atas penipuan yang sudah dilakukan oleh Nyonya Renata selama puluhan tahun lamanya. Serta tuntutan ganti rugi atas harta yang dirampas secara ilegal. Brengsek, siapa sebenarnya orang yang membantu Arayan selain bocah itu? Lagian kemana Elbu, kenapa tiba-tiba? 29. Menghilang. Gumam Arthur. Sementara itu, Nyonya Renata benar-benar disiksa oleh bodyguard-nya. Bagaimana Nyonya? Apa masih belum menyerah? Masih ingin berkata sombong? Kamu sudah kalah? Karena seluruh harta sudah dalam proses pemindahan atas nama suamiku. Ucap Anya. Wanita hamil baru bercerai belum ada sebulan sudah menikah lagi. Cuy, kamu pikir itu sah? Aku saja yang jauh dari agama tahu, jika wanita hamil tidak boleh bercerai. Kalaupun kamu membayar pengadilan untuk mengesahkan perceraianmu, tetap saja kamu masih harus melewati masa idah baru bisa menikah lagi. Apa segitu gatalnya sampai tidak tahan jadi janda? Siapa penghulu yang menikahkanmu? Goblok sekali dia. Ucap Nyonya Renata. Itu artinya Rizal Pratarma goblok. Sedangkan dia yang sudah menikahkanku. Bukankah Rizal putramu itu lulusan Mesir? Masa ia tidak paham? Ucap Anya sedikit mengejek lawan bicaranya yang tetap menatap angkuh. Tentu saja, kampus ataupun semua pihak tahunya dia putra kandungku yang lahir karena pernikahanku dengan ayah biologisnya Andika Narendra. Bukankah kamu orang berpendidikan, orang pandai tapi ternyata kamu goblok. Kamu tidak sepandai yang terlihat. Kamu dan suamimu itu sama gobloknya, dan aku rasanya ingin tertawa terbahak-bahak saking gelinya. Ucap Nyonya Renata sambil tertawa lebar meskipun kedua tangan dan kakinya masih terikat rantai besi. Harusnya kamu sadar dan tahu. Kenapa nama Rizal tidak menggunakan Narendra di belakang nama Pratama? Karena aku hamil Rizal 2 bulan sebelum Andika akhirnya menikahiku. Anak yang hadir di luar nikah bukankan itu anak haram, anak yang tidak punya nasab terhadap ayah biologisnya. Makanya dia tidak mendapatkan sepeser pun harta suamiku. Dan tahukan kamu jika Rizal, dia tidak mungkin bisa jadi seorang penghulu, seandainya aku jujur tentang kelahirannya pada semua orang. Aku mengatakan jika Rizal lahir prematur, bahwa aku melahirkan saat kandunganku baru berusia 7 bulan. Itu karena aku melindungi anakku. Rizal tahu kenyataan itu, jika dia anak di luar nikah tapi dia mengikutiku untuk berbicara bohong. Cita-citanya sangat mulia, ingin menjadi orang yang paham agama. Katanya supaya bisa mendoakan ibunya, supaya ibunya ini mau bertobat. Demi semua itu, dia menjadi penghulu padahal dia tahu salah. Ingin bisa menyatukan banyak pasangan dalam sebuah hubungan yang sah. Tapi, dia melupakan fakta jika apa yang dilakukan juga salah. Jadi sudah paham anyelir, jika kamu telah berzina dengan Arayan. Cocoklah kalian berdua, duda kesepian bertemu dengan janda gatal. Tidak sadar diri jika bentuk tubuh sudah mirip gajah bengkak. Masih saja menggatal dengan suami kakak iparnya sendiri. Sangat menjijikkan. Entah mengapa mendengar semua perkataan El Butiri suaminya membuatnya pias. Anya pergi tanpa sepatah kata, hatinya mendadak sakit dan kecewa. Jadi, aku juga seorang pezina. Lantas apa bedanya diriku dengan Nyonya Renata atau Mbak Gina? Bahkan Zemi sekalipun lebih baik dariku yang merasa paling baik. Aku malu pada diriku sendiri yang tidak memahami aturan. 30. Benar kata Vano, aku ceroboh. Anya masuk ke dalam kamarnya setelah meminta bodyguard mengunci kembali gudang dan menjaganya dengan ketat. Anya masih ingin menggunakan ibu tiri suaminya sebagai umpan supaya Arthur datang sendiri menjemput mautnya. Kebetulan Arayan sedang tidak ada di rumah, dia sedang pergi bersama Rizal untuk mengurus pengesahan surat wasiat dan perpindahan nama. Arayan sampai lupa memberi kabar pada Anya, atau bertanya kabar.
Sehingga pria matang itu tidak tahu jika istrinya menangis tergugu. Vano, apa semua berkas kepemilikan perusahaan sudah resmi dan legal menjadi atas namaku? Tanya Arrayan. Sudah, bukan hanya 2 perusahaan. Tapi, juga rumah besar yang dihuni Elbutirimu dan Arthur. Seluruh aset berupa saham, properti dan tabungan emas serta deposito. Semua sudah beralih nama menjadi nama kamu. Dengan kata lain Elbutiri dan anaknya sudah bisa kamu usir dari rumah. Pengusiran bisa dengan bantuan dari pihak kepolisian membawa berkas laporan. Karena saat ini, status mereka resmi menjadi tersangka pasal berlapis. Baiklah, terima kasih banyak. Sekarang sudah hampir gelap. Kami pamit. Ucap Arrayan seraya menjabat tangan Vano diikuti oleh Rizal juga. Dalam perjalanan, 2 kakak beradik itu saling diam, mereka canggung. Ada rasa yang sulit dijabarkan. Kerinduan akan hadirnya seorang saudara, dan perasaan kecewa karena kehadirannya itu melalui jalan yang salah. Mas Ryan tidak marah padaku. Rizal memberanikan diri buka suara. Marah karena apa? Tanya Arrayan. Karena hadirku membuat rumah tangga kedua orang tua Mas berantakan. Karena aku menyembunyikan surat wasiat selama bertahun-tahun. Dan karena aku hanya diam meskipun aku satu-satunya saksi hidup atas pembunuhan ayah kita. Ucap Rizal. Sudah lupakan, percuma berbicara tentang masa lalu. Itu hanya akan menyakitkan, jadi lebih baik lupakan. Kita buka lembaran yang baru. Dengan hidup lebih baik lagi. Arrayan menutup pembicaraan karena mereka sudah sampai di rumah Anya. Assalamualaikum Hani. Kamu di mana? Ucap Arrayan karena rumah terlihat sepi seolah tak berpenghuni. Mbak Anya sejak dari gudang tadi siang, langsung masuk kamar hingga sekarang tidak keluar lagi. Ucap Gavin muncul dari dapur. Ya sudah, terima kasih infonya. Aku langsung ke kamar saja. Rizal kamu dan Gavin makan saja dulu, pesan online jika tidak bisa masak, ucap Arrayan. Setelah itu, dia melesat pergi. Hani. Apa yang sedang kamu pikirkan, kenapa tidak menyambut kedatanganku? Tanya Arrayan lembut ingin mencium bibir istrinya. Tapi Anya menghindar. Pernikahan kita tidak sah, penghulunya juga tidak sah, semua salahku. Aku yang waktu itu memaksa Mas Rai. 31. Menikahiku buru-buru. Dan Vano salah mencari penghulu. Selama hampir sebulan kita berzina. Pulanglah Mas Rai. Tempatmu bukan di sini. Kita belum boleh saling berdekatan apalagi tidur satu ranjang. Aku malu. Ucap Anya. Siapa yang sudah mempengaruhi pikiranmu, Hani? Kenapa bicaramu mulai melantur? Siapa yang melantur, tapi ini kenyataan. Rizal. Dia yang menikahkan kita berdua, padahal dia tahu jika tidak bisa menjadi penghulu. Rizal anak yang lahir di luar nikah. Meskipun sudah dinikahi, tapi Rizal sudah ada dalam kandungan Elbunya selama 2 bulan. Barulah Papa Andika menikahi Nyonya Renata. Rizal tidak jujur tentang kelahirannya. Karena dia mengikuti ibunya berbohong. Akta lahirnya dan akta nikah ibunya hanya selisih 7 bulan. Tapi, mereka mengarang sebuah cerita. Lahir secara prematur, dengan bukti surat lahir palsu. Ucap Anya. Aku tidak menyalahkan siapapun. Tapi, aku mohon dengan sangat pengertian dari Mas Rai. Pergilah dari rumah ini bersama Rizal. Sampai masa idahku selesai, 3 bulan lagi. Pernikahan kita tidak sah, tidak usah ucap talak. Cukup pergi dari sisiku sementara. Di dalam gudang, wanita tua itu menyeringai. Dia tahu, jika Anya pasti menyuruh Arrayan pergi. Tentu saja Rizal juga pergi. Rumah sebesar ini, hanya ditinggali wanita hamil dan beberapa bodyguard. Semoga Arthur tahu jika aku sedang disekap di rumah ini. Dia harus secepatnya datang menolongku. Mumpung keadaan Anya sedang berantakan. Sementara itu Arthur sudah mendapatkan informasi jika Elbunya disekap Anya. Berani juga wanita hamil itu. Aku jadi ingin tahu rasanya bercinta dengan wanita hamil.
Mungkin aku cicipi dulu sebelum nyawanya aku gadai dengan kekayaannya. Senyum culas dari pria yang berbeda usia 10 tahun dengan Anya tapi masih berstatus single. 32. Gilang menggila. Arrayan terpaku mendengar semua penuturan dari Anya tentang keabsahan pernikahannya. Dia pikir masalahnya hanya karena masa idah yang belum selesai. Tapi justru karena orang yang menikahkan mereka berdua bukan orang yang layak menjadi seorang penghulu. Kenapa masalahnya semakin melebar? Baru saja aku merasa bahagia. Kini harus menelan kembali pil pahit. Mau tidak mau, Arrayan menarik koper yang sudah disiapkan Anya. Pria tampan itu sekali lagi menatap sendu istri tidak sahnya. Arrayan pria yang tahu aturan, jadi saat Anya bicara tentang keabsahan pernikahan yang diragukan itu. Arrayan tidak membantah atau mengeyel, dia akan pergi mencari kebenarannya dan menunggu waktu yang tepat. Tunggu aku. Kita akan menikah ulang dengan cara yang benar. Aku pergi bukan karena marah atau karena kamu yang mengusirku. Tapi, aku pergi karena memang ini yang terbaik untuk kita. Aku mencintaimu Hani, jangan meragukannya. Jaga dirimu dan kandunganmu baik-baik, jangan sungkan hubungi aku jika ada masalah. Ucap Arrayan. Hari itu, perpisahan benar terjadi. Bukan karena keinginan kedua pihak. Tapi, karena keharusan sesuai hukum. Pernikahan mereka berdua tidak sah. Dan mereka masih takut dosa. Ayo Rizal, kamu ikut bersamaku, aku tidak menyalahkanmu atas semuanya. Tapi setelah ini pikirkan ulang profesimu, jika kamu tidak layak menjadi penghulu. Jangan diteruskan lagi. Rizal mengangguk, bukan mengiyakan atau membenarkan pendapat yang salah tentangnya. Tapi, karena saat ini posisi mereka ada di dalam mobil. Dan suasana hati Arrayan sedang tidak baik karena masalah ini. Jadi, Rizal berpikir jika akan bicara setelah sampai rumah saja. Rizal akan mengungkapkan apa yang dia pahami tentang polemik ini. Setelah sampai di rumah Arrayan, Rizal mencoba berbicara dengan Arrayan dari hati ke hati dan kepala dingin tentang perihal profesinya. Mas Rayan, ada hal penting yang ingin aku bahas terkait masalah aku menjadi seorang penghulu. Aku memang anak di luar nikah, aku akui telah membohongi semua tentang kelahiranku yang sebenarnya. Tapi, setelah beberapa tahun aku menempuh pendidikan bidang agama Islam. Dalam hukum Islam, anak di luar nikah memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak sah dalam beberapa aspek, termasuk kemampuan untuk menikahkan orang lain. Yang penting adalah kemampuan dari individu tersebut sebagai penghulu atau wali nikah. Ucap Rizal tenang. Anak di luar nikah dapat menikahkan orang lain jika mereka memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Dan dalam hal ini, aku sudah memenuhi semua syarat untuk menjadi seorang penghulu. Intinya anak di luar nikah tidak secara otomatis tidak dapat menjadi penghulu. Yang lebih penting adalah kemampuan, pengetahuan individu tersebut. Jadi pernikahan Mas Rayan dan Mbak Anya tidak sah bukan karena aku yang menjadi penghulunya. Tapi, karena Mbak Anya belum memenuhi syarat untuk menikah kembali. Selain karena Mbak Anya hamil, juga karena Mbak Anya baru bercerai dengan suaminya yang terdahulu. Harus menunggu masa idahnya selesai. 33. Oh, begitu? Baiklah, aku mengerti. Nanti kamu juga harus menjelaskan ulang pada Anya tentang ini. Jangan sampai masalah ini justru membuat nama kamu yang tercoreng. Mungkin seseorang mempengaruhi pikiran Anya. Tapi tak apa, karena dengan begini aku bisa semakin paham tentang agama. Kamu memang anak yang baik, Rizal. Ucap Arrayan. Sementara itu di tempat yang tidak jauh dari rumah Anya, seorang pria tengah menatap tajam seolah memantau dari dalam mobilnya. Jadi, Elbu disekap di sini. Berani juga wanita hamil itu. Aku jadi ingin tahu rasanya bercinta dengan wanita hamil. Mungkin aku cicipi dulu sebelum nyawanya aku gadai dengan kekayaannya. Senyum culas dari pria yang berbeda usia 10 tahun dengan Anya tapi masih berstatus single. Arthur tidak punya keinginan menikah. Terlahir dari keluarga broken home, dan perangai buruk Nyonya Renata dalam mendidik dia semasa kecil.
Hingga dewasa hidup dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat, membuat Arthur enggan membangun rumah tangga. Selama ini, Arthur hidup dalam gelimpangan harta yang bukan miliknya. Berfoya-foya tanpa mau bekerja. Mengandalkan kalimat dari ibunya tentang, harta ayah tirimu tidak akan habis 7 turunan 8 tanjakan, asal kamu menyingkirkan anak kandungnya, dalam kata lain adalah Arrayan. Arthur juga adalah seorang Casanova sejati sejak usianya 20 tahun. Baiklah cantik, kita mulai permainan. Harusnya kamu diam saja, jangan ikut campur urusanku dengan Arrayan. Maka kamu tidak akan aku jadikan mangsa, jangan salahkan aku jika tubuhmu menjadi candu untukku. Gumam Arthur kemudian melajukan mobilnya meninggalkan rumah yang menjadi target. Mungkin tidak sampai tanggal 24 Januari Arthur akan mulai melakukan penyerangan. Malam itu, 2 orang yang sudah pernah disatukan dalam ikatan. Tapi, karena polemik tentang pernikahannya dan hasutan dari ibu tiri Arrayan, membuat keduanya kembali terpisahkan. Di kamar yang berbeda, Arrayan dan Anya tidak bisa tidur. Gelisah melanda dua hati tersebut. Mas Rai, apakah kamu bisa tidur malam ini? Gumam Anya. Maaf aku mengambil keputusan sepihak, aku butuh berpikir tenang dulu. Tapi, aku juga tak sanggup rasanya hidup sendiri jauh darimu. Bolehkah aku berharap jika masa idah bisa dipercepat? Ucapnya lagi. Di rumah Arrayan, kini pria itu kembali menarik koper keluar kamar sambil berteriak memanggil adiknya. Rizal, buruan kamu harus ikut. Rizal tergopoh-gopoh, baru saja dia selesai merapikan pakaian di lemari di kamar rumah Arrayan. Tapi kakak satu ayahnya itu sudah berteriak ingin dia ikut. Mas, kenapa kita buru-buru? Bukankah masih bisa besok pagi? Bajuku baru masuk dalam lemari. Ucap Rizal dari atas tangga, sedangkan Arrayan sudah di bawah. Tidak ada waktu lagi, aku beri waktu 5 menit. Kamu masukkan asal pakaianmu dalam koper. Cepat, aku tunggu di mobil. Ucap Arrayan tak ingin dibantah. Saat ini, Arrayan telah mengendarai mobil dengan kecepatan di atas sedang tapi juga tidak tinggi. Jarum jam di 34. Tangan kirinya sudah menunjukkan pukul 8 malam. Arrayan teringat dengan pembicaraan dengan Vano, 1 jam yang lalu. Kamu ini bodoh atau bagaimana sih Mas Rai, kenapa malah menuruti permintaan Anya untuk pergi? Anya butuh kamu ada di sampingnya, dia sedang hamil besar. Sedangkan Gavin masih masa pemulihan. Bisa jadi, itu rencana elbu tirimu yang ingin memisahkan kalian. Apa Mas Ryan gak berpikir, jika kemungkinan Arthur akan datang, lalu menyerang Anya saat sendirian? Kalian memang belum sah menikah. Tapi, bukan berarti Mas Rai harus pergi dari rumah itu. Di saat keadaan sedang genting, kalian bisa tinggal beda kamar, asal Mas Ryan masih bisa melindungi Anya dari serangan musuh. Menurut pemikiranku, saat ini target Arthur dan ibunya adalah Anya. Karena mereka tahu, bahwa Anya adalah kelemahan terbesar Mas Ryan. Bagaimana jika Anya disandera dan minta tebusan seluruh harta warisan yang sudah kita perjuangkan mati-matian, bahkan ada pengorbanan Rizal. Mas harus segera kembali, aku takut Arthur datang, ucap Vano. Sementara itu, Gilang sedang menunggu Zemi yang keluar rumah sejak pulang dari pemakaman hingga malam. Kemana Zemi? Dasar tidak guna. Dulu Anya selalu menungguku pulang, menyiapkan makan dan semua kebutuhanku. Aku menyesal Anya, karena telah meninggalkanmu demi wanita seperti Zemi. Gumam Gilang menyugar rambutnya kasar. Ting, notifikasi pesan singkat masuk. Siapa sih ganggu saja kerjaannya, gak mungkin Zemi kirim pesan. Ucap Gilang tapi tetap membuka ponsel, dan melihat isi pesannya. Sebuah video tidak senonoh yang memperlihatkan Zemi dengan perut buncitnya bergoyang tanpa pakaian di tengah kerumunan para pria hidung belang. Brengsek, berani sekali Zemi melakukan hal hina seperti itu. Gumamnya. Gilang mengambil jaketnya, dan berlari keluar setelah memesan ojek online. Dalam pesan singkat itu jelas tertulis kalimat yang seolah mengejek. Wanita yang kanu cinta ini,
mabuk parah hingga dijadikan permainan. Entah siapa yang mengiriminya pesan, Gilang tidak ingin mencari tahu. Yang terpenting saat ini adalah menyeret istri binalnya untuk pulang. Tidak lama kemudian, Gilang tiba di tempat yang pengirim pesan itu tulis. Sebuah klub malam yang berada di pusat kota. Dek, mata Gilang memanas, bagaimana ketika sang istri memamerkan semua lekuk tubuhnya tanpa sehelai kain. Zemi menari-nari tanpa beban. Entah sudah berapa banyak alkohol yang dia minum. Gilang frustasi. 1. Gilang membelah laki-laki yang mengelilingi Zemi yang sedang menari. 35. Bubar. Karena suaranya kalah dengan dentuman musik, Gilang pun diabaikan. Karena emosi sudah diubun-ubun, Gilang menarik paksa Zemi. Plak, plak. Kedua sudut bibir Zemi berdarah, tapi wanita itu malah tertawa bagaikan orang gila. Hahaha, ternyata suamiku datang. Ucapnya, apa yang kamu lakukan, Zemi? Teriak Gilang marah, merasa jika saat ini harga dirinya sebagai seorang suami benar-benar diinjak-injak tanpa ampun oleh istrinya. Zemi mencoba berdiri, lantas ingin kembali ke tengah lantai dansa. Tapi, Gilang tidak akan membiarkan istrinya semakin menggila tanpa malu. Gilang sudah sangat gelap mata. Dengan kasar, Gilang menarik tangan Zemi lalu membanting tubuh istrinya. Bruk! Ah! Suara musik tiba-tiba berhenti, suasana yang tadi riuh hingar-bingar mendadak sepi. Zemi tergeletak tak berdaya dengan darah menggenang dari selangkangan. Dan juga kepala Yareng sempat terbentur pinggiran meja sebelum wanita hamil itu jatuh ke lantai. Zemi meringis merasakan sakit, anehnya wanita itu kuat tidak pingsan. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu ingin membunuhku dan anakmu. Ucap Zemi lirih menatap tajam. Tanpa aku bunuh, aku yakin anak itu sudah mati saat kamu minum alkohol sampai mabuk. Sekali lagi Gilang menendang tepat di perut Zemi yang buncit. Ah! Jeritan Zemi terdengar ngilu, tapi tak seorang pun bergerak untuk menolong wanita yang dinilai murahan oleh pengunjung klub itu. Gilang nampak sedang mencari sesuatu. Ah! Ini, aku ambil mobil dan juga dompet Zemi. Aku harus secepatnya kabur dari sini. Gilang pergi meninggalkan Zemi yang mungkin sedang menuju alam baka. 1:36. Mulai pertempuran. Gilang melajukan mobilnya keluar kota, entah kemana tujuannya. Tidak ada raut wajah penyesalan karena telah membuat istrinya celaka. Justru, Gilang terlihat lega karena bisa lepas dari jeratan Zemi. Jangan salahkan aku atas semua yang baru saja aku lakukan. Salahmu sendiri, kamu seperti jalang. Menkan sekali. Gumam Gilang sendirian. Mobil terus melaju, hingga akhirnya berhenti di sebuah rumah tua. Di tengah hamparan sawah hijau, sangat kontras dengan warna dinding rumah yang menghitam dimakan usia. Ya, rumah ini adalah milik almarhum kakek Gilang dari pihak Mama Ambar. Pria tua yang tidak pernah menyayanginya karena terlahir dari benih seorang preman kampung. Sedangkan Zemi, sudah dilarikan ke rumah sakit oleh seorang pelanggan klub yang tadi ikut menikmatinya. Kondisi Zemi kritis, karena dia kehilangan banyak darah akibat keguguran. Kepalanya bocor, ada beberapa titik tulang yang patah. Sangat memprihatinkan. Untuk kondisi bayi dalam kandungannya, dokter bilang janin itu sudah meninggal beberapa menit sebelum kejadian. Janin yang berusia 3 bulan itu meninggal karena keracunan alkohol kadar tinggi yang dikonsumsi Zemi. Orang tua Zemi datang, setelah pria yang menolongnya menghubungi lewat telepon dari kontak ponsel Zemi. Mereka murka, tapi lebih kerasa malu setelah mendengar kesaksian dari pria penolong juga dokter yang menjelaskan keadaan medis Zemi. Tentu saja, meskipun tahu jika Zemi yang memicu kemarahan Gilang, orang tua Zemi tetap melaporkan Gilang pada pihak Yareng berwajib. Karena menurut kata dokter harapan untuk Zemi sadar sangat tipis. Belum lagi mereka sudah kehabisan dana untuk biaya operasi Zemi. Jadi mereka pikir jika hancur, Gilang juga harus ikut hancur. Sementara mobil Arayan sudah di depan pintu gerbang rumah Anya. Tidak lama kemudian, 2 buah mobil ikut menepi mendekati Arayan.
4 orang berpakaian safari hitam nampak keluar dari masing-masing mobil. Yang artinya ada 8 orang bertubuh tegap dan menyeramkan. Mas Ryan, mereka siapa? Aku kok merinding melihat tampang seramnya. Oh, ini orang-orang Vano, mereka akan membantu Rani dan Rino dalam menjaga rumah ini. Mereka bodyguard terlatih dan berbahaya. Ucap Ryan kemudian meminta security membukakan pintu dan menyuruh semua bodyguard masuk dan langsung menempati posisi sesuai arahan dari Vano. Kemungkinan mbakmu sudah tidur, kamu masuk saja ke kamarmu. Lalu Mas Ryan mau tidur di mana? Bareng Mbak Anya. Ngawur kamu, dasar penghulu gemblong. Katanya gak boleh tidur sekamar, malah sekarang pura-pura bertanya. Sekarang bantu aku angkat sofa yang ada di ruang keluarga, ke depan pintu kamar Anya. Ucap Ryan mengkode adiknya untuk segera membantunya mengangkat sebuah sofa. 37. 10 orang bodyguard berada di titik buta yang benar-benar tidak terlihat oleh orang lain. 2 di bawah balkon kamar Anya, 2 di dekat gudang tempat Elbu Tiri Ryan disekap. 2 lagi di dalam rumah. 2 menjaga pintu pagar rumah. 2 orang lagi di sekitar kamar Gavin dan kamar Anya. Merasa tidak enak dengan kakaknya, akhirnya Rizal keluar kamar lagi dengan membawa selembar karpet tebal, 2 bantal dan juga selimut. Mas Ryan tidur saja di sofa, ini aku bawakan bantal. Aku di bawah sini saja. Ucap Rizal kemudian menggelar karpet dan merebahkan tubuhnya yang lelah. Terima kasih, adik yang pengertian. Benar perhitungan Vano tentang Arthur, malam ini adik tiri Ryan tengah mengumpulkan banyak anak buah. Di antaranya ada beberapa orang mafia dan juga pembunuh bayaran. Di rumah itu, hanya ada 1 wanita hamil dan adiknya. 2 orang bodyguard dan 1 security yang berjaga di gerbang. Elbuku entah disekap di mana. Kemungkinan ada di gudang belakang. Aku ingin kalian membebaskan Elbuku, membunuh semua lalat pengganggu tapi jangan sentuh wanita hamil itu. Karena dia ingin aku jadikan teman ranjangku untuk seumur hidupku. Ucap Arthur membayangkan tubuh Sintal Anya yang menurutnya sangat seksi. Padahal Arthur belum pernah bertemu secara langsung. Hanya melalui foto. Jam terus berputar, rombongan Arthur yang berjumlah puluhan orang sudah berada di depan rumah Anya. Penulis rada bingung juga dengan pemikiran Arthur, yang katanya tahu jika di rumah Anya itu hanya dihuni oleh segelintir orang. Tapi, kenapa bawa pasukan banyak seolah akan pergi ke medan perang yang membutuhkan gencatan senjata? Terserah Arthur saja kalau begitu, mungkin dia takut melawan Anya. Pingin tertawa, tapi takut dosa. 2. Lumpuhkan siapapun yang menghalangi, jangan takut untuk menggunakan senjata. Ucap Arthur dengan tatapan bengis. 2 orang turun dari mobil, dan hampir menembak mati security. Tapi beruntung semua sudah diantisipasi dengan memakai rompi anti peluru. Saat semua anak buah Arthur akan masuk, 2 orang tergeletak karena terkena peluru tanpa suara. Bruk, bruk, brengsek, sepertinya mereka sudah ada persiapan. Ucap Arthur. Karena sudah mendapat serangan, akhirnya seluruh anak buah Arthur menyebar. Mereka langsung menuju ke sasaran, yakni tempat penyekapan Nyonya Renata dan kamar tempat Anya tidur. 38. Kalah telak. Kalian cepat cari keberadaan Elbuku. Teriak Arthur dari dalam mobil. Ternyata Arthur adalah pria pengecut. Hanya bisa memerintah, tanpa bisa melawan dengan kedua tangannya sendiri. Seluruh anak buah Arthur mulai menerobos masuk rumah, tanpa mereka tahu sudah ada yang menyambutnya. Sedangkan Arthur menyalakan sebatang rokok, karena pemikirannya dia pasti menang. Saat semua anak buah Arthur sudah tidak terlihat, 2 bodyguard Vano yang tadi bersembunyi di dekat gerbang langsung menyergap Arthur. Sebuah pisau menempel di leher Arthur hingga sedikit menggores kulitnya. Ikut dengan tenang, atau pisau ini merobek lehermu. Ucap bodyguard. Kurang ajar, ternyata aku masuk perangkap. Masih sempatnya Arthur mengumpat. 1 orang bodyguard membawa sebuah borgol, dan dengan gerakan cepat, kedua tangan Arthur sudah dibekuk. Jalan, dan perintahkan mereka untuk berhenti membuat kekacauan.
Ucap bodyguard. Hahaha. Aku jadi hanya ada kalian berdua yang menjaga Anya. Kalian pikir aku akan menurut? Biar saja anak buahku membawakan wanita itu untukku. Ucap Arthur. Sementara itu di dalam rumah dan dari samping rumah sudah ada pertempuran antara anak buah Arthur dengan para bodyguard Vano. Bahkan Arayan dan Rizal terbangun dan ikut melindungi kamar Anya. Hani, tetap di kamarmu dan jangan keluar sebelum aku yang menyuruhmu. Teriak Arayan dari depan pintu dan didengar oleh Anya. Dek, jadi Mas Rai datang dan menyiapkan semua pengamanan ini. Astaga, sekali lagi aku ceroboh. Andai Mas Rai tidak kembali setelah aku usir, akan jadi apa aku saat mereka mengeroyokku. Aku lupa, jika Nyonya Renata masih aku sekap. Itu artinya Arthur akan datang untuk membebaskannya. Ucap Anya terbangun dari tidurnya. 1. Entah apa penyebabnya, Anya yang tadi gelisah tidak bisa tidur. Tiba-tiba merasakan perasaan aman, beberapa jam yang lalu. Seolah dia merasa kehadiran sang suami. Tapi, Anya tidak berani mengeceknya karena takut kecewa dengan harapannya sendiri yang mengharapkan kehadiran Arayan. Dan ternyata perasaannya tidak bohong, memang Arayan datang untuk menjaganya. Mas Rai, aku minta maaf tadi sudah mengusimu. Gumam Anya. Sedangkan pertempuran sengit tengah terjadi di luar kamar milik Anya. Meskipun anak buah Arthur ada dari golongan mafia dan pembunuh, tapi para bodyguard pilihan Vano tidak bisa diremehkan begitu saja. Lihat saja, pertempuran tidak seimbang ini siapa yang menjadi pemenangnya. 39. Bruk. Serik. Dor. Ah. Setelah beberapa waktu saling adu kekuatan juga dengan senjata api. 8 orang bodyguard pilihan Vano, berhasil menumbangkan anak buah Arthur. Mereka semua tergeletak karena pingsan. Kumpulkan mereka semua di ruang tamu, jangan lupa ikat kedua tangan mereka di belakang tubuhnya. Sebentar lagi petugas polisi datang. Arthur juga digiring masuk, kedua bola matanya hampir keluar setelah melihat seluruh anak buahnya kalah. Bahkan dia melihat ada Arayan. Kanmu ada di sini. Bukankah tadi sudah diusir Anya? Tanya Arthur seolah tidak percaya. Kamu berharap aku kembali lengah. Lalu kamu bisa masuk dan mengganggu ketenangan istriku. Ucap Arayan. Ternyata lawanku hanya pria pengecut. Setelah ini, kalian harus mempertanggungjawabkan semua hasil perbuatan kalian. Aku sudah mempunyai banyak bukti, terkait kasus kematian kedua orang tuaku dan pengacara keluargaku. Lanjutnya, tidak, aku tidak mau dipenjara. Arthur memberontak ingin melepaskan diri. Sayangnya karena tangannya sudah diborgol, dan 2 orang bodyguard menahannya. Arthur harus menerima semua kekalahannya. Tidak lama, Rani membawa Nyonya Renata keluar dari gudang dan membawanya berkumpul di ruang tamu. Nyonya, anak kamu datang menjemputmu. Ucap Rani saat membuka pintu. Arthur, iya. Aku percaya dengannya. Anak itu sangat bisa diandalkan. Kalian semua akan tanggung akibatnya karena sudah berani menyekap elbunya. Nyonya Renata masih bicara sombong, tapi semua keangkuhannya langsung runtuh. Ketika melihat putra kebanggaannya sudah dibekuk bersama puluhan anak buahnya. Arthur, kenapa kita bisa kalah? Dasar goblok, menyerang satu wanita saja kamu gagal, umpatnya kasar. Arayan menjebakku, elbu. Aku pikir dia telah pergi dari sini. Seperti yang mata-mataku katakan. Ternyata itu hanya trik liciknya. Dia kembali membawa banyak bodyguard. Kami kalah meskipun jumlah dan senjata anak buahku lebih banyak. Setelah ini, siap-siap ibu kita harus menghabiskan waktu di dalam jeruji besi yang dingin. Karena Arayan sudah melaporkan kita. Arayan punya bukti jika kita yang sudah membunuh orang tuanya. Semua pengakuan itu tak luput dari rekaman yang Arayan nyalakan. Ya, Arayan telah merekam omongan Arthur. 40. Yang akan dia gunakan sebagai tambahan bukti untuk pelaporan. Tidak, aku tidak mau dipenjara, teriak Nyonya Renata membabi buta. Wanita tua itu juga memberontak. Karena Rani hanya sendirian menahan,
akhirnya Nyonya Renata berhasil kabur. Nyonya Renata berlari menaiki tangga menuju lantai atas, bertepatan dengan itu Anya membuka pintu kamar. "Hani, masuk kamar!" teriak Ryan. Tapi terlambat, karena Nyonya Renata lebih dulu menyergap tubuh Anya. Wanita tua itu menyeringai, ketika satu belati berhasil dia letakkan di leher Anya yang membeku. Anya pikir semua sudah aman. Karena tidak sabar untuk menunggu, dan suara gaduh sudah berhenti. Anya pikir pertempuran sudah selesai. Tapi justru dia langsung diserang. Hahaha. Ryan lihat ke atas. "Bebaskan Arthur, atau aku bunuh istri tidak sahmu ini," teriak Nyonya Renata sambil menekan belatinya. Darah segar merembes keluar dan semua itu bisa Ryan saksikan. "Hubi, hiraukan saja aku. Jangan turuti kemauan gila elbu tirimu. Arthur, jangan sampai kamu bebaskan. Kali ini, percayalah pada istrimu. Aku tidak akan ceroboh lagi. Bisa apa kamu wanita hamil? Tidakkah kamu merasakan lehermu terluka?" Oceh Nyonya Renata kemudian membawa Anya mendekati pagar pembatas lantai. Ryan dan Rizal diam terpaku. "Mas Rai, ikuti saja omonganku. Tetap tahan Arthur dan semua anak buahnya sampai polisi datang. Aku tidak apa-apa, sungguh," ucap Anya tenang, tapi dia sedang mencari celah membebaskan diri. Gavin sejak tadi tertidur pulas, lantaran minum obat dari psikolog yang menyebabkan rasa kantuk berlebih. Kini remaja itu mengendap-endap. 2. Gavin keluar dari kamar tidurnya tanpa membuka lebar-lebar pintu. Dia berjalan berjongkok mendekati Anya. "Aku harus membantu Mbak Anya," gumam Gavin dalam hatinya sendiri. Tiba di belakang tubuh Anya, Gavin mencolek kecil kaki Anya. Beruntung Anya peka melirik sekilas. Mengangguk dan tersenyum pada adiknya. Anya tahu, adiknya akan menolongnya. Gavin tiba-tiba berdiri dan memukul lengan kanan Nyonya Renata. Saking kerasnya pukulan Gavin, tangan tua itu pun langsung kesakitan. Belati terjatuh dan ditendang Anya. Kemudian Gavin menahan kedua tangan Nyonya Renata ke belakang tubuhnya. "Brengsek, ternyata masih ada bocah ingusan. Lepaskan!" teriak Nyonya Renata. "Tidak akan, kamu telah kalah." Nyonya Renata berontak, tapi meskipun masih remaja tapi tubuh Gavin tinggi dan berotot meskipun kurus. Hingga saat hampir tiba di atas tangga, Nyonya Renata menarik kuat daster pendek Anya hingga wanita hamil itu ikut tertarik. Beruntung Anya sempat berpegangan pagar. Suasana mendadak menjadi semakin tegang. "Lepaskan bajuku, Tante," pinta Anya. 41. "Tidak, kamu harus ikut aku," ucap Nyonya Renata tidak peduli. "Hani," teriak Ryan sangat khawatir. Keadaan menjadi tidak terkendali, karena Nyonya Renata semakin menarik kuat daster yang dipakai oleh Anya. Hingga tubuh wanita hamil itu perlahan ikut tertarik. Tapi beruntung tangannya yang mencengkeram pagar kuat. "Ayo Anyelir, lepaskan kedua tanganmu," ucap Nyonya Renata tersenyum menyeringai. Gavin juga semakin dibuat kewalahan. Entah apa penyebab salah satu kaki Nyonya Renata keseleo sendiri. Membuat tubuh tua itu oleng. Dan, "Bruk, tidak!" teriak Arthur. Anya memegang jantungnya yang berdebar. Begitu pula dengan Gavin dan semua orang yang tercengang, terpaku dan syok melihat kejadian mengerikan. 2. 42. Sikap dingin Anyelir. Tubuh tua itu menggelinding dari atas tangga hingga ke bawah. Berhenti tepat di depan dua pasang kaki Ryan dan Rizal, yang saat itu terdiam terpaku. Dua anak yang menjadi korban keserakahannya, menjadi saksi bagaimana wanita itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sama seperti cara kematian ayah, menggelinding hingga nafas terakhirnya hilang. Ucap Rizal lirih, tapi masih bisa didengar oleh semua orang. "Tidak, Ibu!" teriak Arthur memakakan telinga siapapun yang mendengar. Kenapa kalian tega membunuh ibuku?" ucapnya lagi, dengan air mata yang membasahi kedua pipinya. "Tidak ada yang membunuh ibu. Tapi memang sudah takdirnya, ibu meninggal dengan cara yang sama. Apa Mas Arthur lupa,
jika saat itu Mas dan Elbu justru tertawa bahagia seolah kematian ayah adalah hal yang paling kalian tunggu-tunggu. Ucap Rizal. Wajah penghulu muda itu datar, bagaikan kematian Elbunya hal biasa. Tidak ada raut wajah sedih, tapi yang terlihat hanya pasrah. Mungkin inilah hukum tabur tuai. Dasar anak sialan, anak tidak berbakti, anak durhaka kamu Rizal, sumpah serapa Arthur tidak menerima jika Elbunya sudah tutup usia. Permisi Tuan Arrayan, kami datang atas panggilan dari Tuan Vano. Ucap seorang pria berseragam polisi diikuti beberapa rekannya dari belakang. Lia Pak, silahkan Anda bawa semua perusuh ini. Ucap Arrayan. Polisi membawa Arthur dan anak buahnya keluar dari rumah Anya, kini tinggal Nyonya Renata yang masih tergeletak tidak bernyawa lagi. Arrayan juga sudah memanggil pengurus jenazah untuk dimandikan dan dimakamkan. Bagaimanapun dia adalah Elbu kandung dari adik seayahnya. Setelah semua selesai, suasana rumah milik Anya itu menjadi hening. Hubi. Anya berlari menuruni anak tangga, membuat semua pria menahan nafas dengan tingkah ceroboh Anya. Astaga Hani, berhenti bersikap ceroboh, tanpa sadar Arrayan meninggikan suaranya. Membuat Anyu terkejut lalu menghentikan langkah di anak tangga terakhir. Maaf, aku sudah meninggikan suara. Tolong, berhentilah berbuat ceroboh. Apa yang kamu kejar dengan berlari? Aku masih di sini, aku kembali meskipun sudah kamu usir. Karena aku gelisah dengan keputusan sepihakmu, lalu aku menghubungi Vano. Andai aku menuruti keinginanmu itu, apa jadinya kamu di sini? Lihat berapa banyak Arthur membawa orang-orang suruhannya. Ucap Arrayan. Jangan menjadi kebiasaan mengambil keputusan sepihak saat hati gundah. Kamu berlari turun dari tangga, apa tidak berpikir jika kaki kamu tergelincir lalu tubuhmu jatuh? Lihat keadaan Elbunya Rizal tadi. Dan kamu juga ingin begitu. Jujur aku sangat kecewa, Hani. Usai mengatakan itu Arrayan pergi. Rizal serta Gavin tidak ingin ikut campur drama rumah tangga tidak sah Anya dan Arrayan. 43. Pada akhirnya Anya terduduk di lantai yang dingin itu sendirian. Arrayan marah lebih tepatnya kecewa. 1. Anya meneteskan banyak air mata, hatinya sakit dan terluka lagi. Tapi, bukan karena orang lain yang telah menorehkan luka padanya. Tapi, karena Anya kecewa pada dirinya sendiri. Kenapa dia selalu bersikap impulsif tanpa berpikir panjang? Arrayan termenung di kursi yang ada di taman halaman belakang. Berulang kali, pria itu menyugar rambutnya. Rasanya kepalanya mau pecah. Maafkan aku Hani, jika aku terlalu eras padamu hari ini. Jujur aku begitu kecewa karena kamu abai dengan keselamatanmu sendiri. Dia memang bukan anakku, tapi aku terlanjur menyayanginya. Gumam Arrayan. Sementara itu di kantor polisi, Arthur terus memberontak dan meraung. Arthur begitu sangat kehilangan ibunya. Bara api dendam semakin berkobar. Arthur berjanji akan menuntut balas. Ini belum usai Arrayan, jangan senang dulu. Karena aku pasti kembali dan merebut semua yang menjadi milikmu. Termasuk istrimu itu, gumam Arthur mencengkeram teralis besi. Hari-hari telah berlalu, setelah kejadian menyeramkan di rumah Anya. Semua hal kembali seperti semula. Arrayan dan Rizal masih tinggal di rumah Anya meskipun waktu itu sempat terjadi perdebatan panjang. Tidak ada yang bisa menghentikan keinginan Arrayan untuk selalu dekat dengan istrinya itu. Tidak juga dengan Anya yang ingin mengusirnya. Sementara itu, di sebuah desa Gilang masih tetap niat bersembunyi. Pria itu bahkan tidak bekerja. Entahlah dapat uang untuk makan dan biaya hidup dari mana. Orang tua Zemi sudah melaporkan perbuatan Gilang pada polisi, saat ini status Gilang menjadi DPO. Sedangkan keadaan Zemi sendiri sudah berangsur membaik meskipun belum sadar. Mama Ambar yang mendengar kabar jika Gilang menganiaya Zemi hanya bisa parah. Semua juga karena kesalahannya yang tidak bisa mendidik anak dengan baik. Apalagi kedekatan Zemi dengan Gilang juga ada andil dirinya yang terus memaksa Gilang berselingkuh dari Anya. Kini semua sudah menerima hukum karma. Tidak ada yang bisa lari.